Nah, untuk polymerase chain reaction ya, atau disebut dengan PCR, nah ini adalah suatu teknologi ya, di mana kita dapat mensintesis DNA ya dengan banyak ya. Tujuannya itu adalah untuk pada proses PCR ini kita bisa menggandakan DNA target ya. Jadi sesuai dengan DNA target yang kita inginkan. Nah, sehingga nanti akan terus diperbanyak ya. Nah, biasanya ketika proses PCR ini untuk melihat apakah kita berhasil mengamplifikasi DNA target kita, nanti terakhir dari hasil PCR ini akan kita lakukan elektroforesis. Ya, nah kalau misalnya kita berhasil, maka akan terbentuk pita-pita. Ya, nah pita-pita, nah itu akan terbaca ya jika kita memiliki marker gitu. Ya, jadi PCR ini ada suatu teknik ya yang peran itu adalah untuk mengamplifikasi atau memperbanyak DNA target ya atau DNA yang kita inginkan. Nah ini dengan dibantu oleh primer. Nah, jadi primer ini nanti yang akan membantu ya proses sintesis atau amplifikasi DNA ya seperti itu. Nah, jadi tahapan PCR itu secara umum ada 3 ya. Jadi ada denaturasi ya, ada denaturasi, kemudian ada annealing, penempelan primer, kemudian extension atau pemanjangan. Nah, biasanya di alat itu yang terakhir adalah cooling down. Ya, jadi cooling down ini kalau di alatnya harus di-set ya. Jadi ketika proses PCR selesai, karena kan tadi suhunya tinggi ya. Jadi 94, extension itu 72. Nah, kemudian nanti agar alatnya tetap berjalan dengan bagus, nah itu harus ada proses cooling down. Jadi cooling down itu adalah 4 derajat. Nah, itu harus kita set. Karena nanti otomatis setelah proses siklus selesai, cooling down itu langsung di-set oleh alatnya secara otomatis. Nah, ini ya tahap pertama dari denaturasi. Jadi denaturasi ini terjadi pada suhu 94 sampai 95 derajat Celcius. Ya, memang tinggi ya suhu denaturasi. Karena perannya itu untuk mendenaturasi double strand menjadi single strand. Ya. Nah, akan dihasilkan strand yang 53, template-nya itu adalah 53, kemudian strand yang kedua adalah 35. Ya. Nah, ini ya jadi tahap pertama denaturasi. Kemudian tahap kedua ada annealing, penempelan primer. Nah, di sini yang menjadi krusial. Jadi primer ini penempelannya itu suhunya itu sesuai dengan primer ya. Nah, jadi ini di sini dipakai 54 derajat Celcius. Ya, karena penempelan primer tadi sesuai dengan karakter dari primernya. Ya, jadi misalnya kita membuat primer ukurannya berapa nih basa nitrogennya. Ya, kemudian ada susunan basa nitrogennya itu ada A, T, G, C. Nah, itu juga mempengaruhi TM-nya atau suhu penempelan primernya. Ya. Kemudian kita harus juga memperhatikan karena nanti akan banyak komponen yang berperan untuk penempelan primer. Ya, tapi di sini intinya yang saya sampaikan adalah bahwa primer itu menempel pada suhu yang sesuai ya. Kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, nah itu mengakibatkan tidak terjadi penempelan. Kalau suhunya terlalu rendah, dia akan menempel di banyak akan menempel secara tidak spesifik ya, sehingga nanti hasilnya kalau di elektroforesis akan menghasilkan smear. Kalau terlalu tinggi tidak akan dihasilkan DNA ya, seperti itu. Makanya harus sesuai. Nah, pada tahap ini penempelan primer, jadi yang pertama ya, primer ini untuk jadi ada forward, ada reverse primer. Nah, kalau forward primer itu dia menempel ya di sini ya untuk mensintesis 5/3 ya. Nah, kemudian kalau reverse tadi ya dia dari sini menempelnya dari ujung 3. Itu ada primer yang reverse ya, sehingga nanti pembentukan ya dia tetap dari arah 5/3 cuman dari kiri ke kanan untuk yang reverse. Ya, kalau yang forward itu adalah dari 5/3 ya, yang ini. Ya, makanya memang
Nah, ya, jadi kalau yang forward itu arahnya adalah dia menempel primernya dari ujung 3 ya di sini. Nah, itu forward. Nah, kalau yang reverse dia juga dia menempelnya di sini. Ya. Gitu. Jadi arahnya itu berbeda ya. Kalau yang forward itu dari kanan ke kiri, kalau reverse dari kiri ke kanan, sehingga tetap ya tadi teorinya bahwa pembacaan template itu dari 3 ke 5, baik yang baik yang ini ya ataupun yang ini ya. Dari pembacaan DNA yaitu dari 3 ke 5, 3 ke 5 ya. Sintesis dari arah 5 ke 3, 5 ke 3 ya. Makanya akan ada 2 jenis primer, satu forward, satu reverse. Ya, jadi tetap ya prinsipnya pada proses PCR yang dengan teknologi dengan terjadi di dalam makhluk hidup itu sama. Ya, cuman di set ya untuk primernya. Kemudian setelah proses annealing ada extension. Nah, di sini extension itu pada suhu 72 derajat Celcius ya. Jadi ini nah, kemudian extension ini ada yang berperan yaitu ada DNA polimerase. Ya, karena tadi sama kalau di proses replikasi yang terjadi di makhluk hidup, DNA polimerase tadi perannya untuk membantu perpanjangan ya untuk pembentukan untai DNA yang baru. Nah, pada PCR itu juga dibantu oleh yang namanya polimerase. Nah, ini nama enzimnya itu adalah Tak polimerase ya, karena dia bekerja pada suhu tinggi 72 derajat Celcius. Nah, ini diisolasi dari bakteri yang hidup di temperatur tinggi, yaitu bakteri Thermus aquaticus ya, kalau Ibu tidak salah. Nah, ini perannya untuk perpanjangan. Nah, ini ada 3 tahap pada PCR. Oke ya, itu ya. Nah, nanti untuk detail terkait dengan PCR ya, jenis-jenis PCR apa saja. Nah, karena kan ada yang kita sebut dengan PCR, ada yang kita sebut dengan RT-PCR ya, atau reverse transkriptasi PCR ya, di mana kalau misalnya PCR yang biasa DNA ya yang menjadi sumber targetnya. Nah, kalau misalnya reverse transkriptase itu adalah RNA. Jadi RNA itu sebelum dilakukan tahapan PCR harus diubah dulu menjadi si DNA. Nah, inilah proses yang terjadi ya pada untuk mendeteksi yang COVID itu ya, karena dia menggunakan prinsipnya itu adalah RT-PCR. Jadi dari RNA ya menjadi si DNA dulu. Nah, kalau misalnya untuk PCR secara teori awalnya itu adalah DNA ya. Oke ya, jadi teknologi PCR itu karena sesuai dengan kebutuhan sehingga berkembang ya, sehingga berkembang terus. Makanya primernya pun juga banyak ya. Jadi ada primer yang universal ya. Kalau primer universal itu dia satu primer saja, tidak forward dan reverse ya. Tapi kalau primer spesifik itu harus ada forward dan reverse ya, seperti itu. Kemudian ada sistem kerjanya, ada yang untuk PCR RAPD, random, ada yang SSR, jadi banyak ya, sesuai dengan target yang kita inginkan. Intinya sih yang saya harapkan kalian paham ya, bahwa untuk teori atau konsep ya terkait dengan replikasi itu seperti apa, baik di makhluk hidup ataupun dengan teknologi ya, karena secara umum pun sama ya, seperti itu. Baik, nah sekarang terakhir ya kita masuk ke translasi. Nah, untuk translasi ini adalah tahap sintesis protein dari mRNA ya. Jadi protein disintesis dari mRNA template. Jadi templatenya adalah mRNA. Nah, di sini dia melibatkan dari ribosom ya, karena tadi ya di awal sudah saya sampaikan bahwa mRNA ini dia akan melekat ke ribosom ya, untuk kemudian di ribosom ini terjadi proses sintesis protein. Nah, kemudian melibatkan juga tRNA. Nah, ini RNA transfer yang perannya untuk membawa kode genetik ya yang sesuai dengan mRNA. Kemudian asam-asam amino, nah akan dirangkaikan membentuk polipeptida. Ya, jadi nanti asam-asam amino itu akan dirangkaikan
Ya, makanya nanti terbentuk polipeptida karena banyak ikatan peptida. Kemudian dimulai dari start codon yaitu AUG. Nah, asam amino pertama itu selalu metionin. Ya, jadi emang selalu metionin, ya. Nah, kemudian dimulai dari ujung N atau NH2 bebas. Nah, kemudian akan berakhir kalau misalnya bertemu dengan stop codon, yaitu ada UAG, UAA, dan UGA di ujung C. Makanya proses translasi itu dari ujung N ke ujung C. Ya. Oke, nah ini adalah proses translasi. Nah, ini ya, jadi mRNA itu dia single strand ya, 5 ke 3 cetakannya. Nah, kemudian tadi arah sintesis protein itu dari 5 ke 3. Jadi di sini nanti ya dari amino terminus ke karboksi terminus ya. Jadi di mana dimulai dari daerah start codon diakhiri dengan daerah stop codon. Nah, itu proses translasi. Nah, ini jadi proses translasi ini melibatkan beberapa komponen ya yang penting ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ini ada asam amino ya, ini ada 20 jenis asam amino. Nah, 20 jenis asam amino itu kan dia memiliki banyak kodon ya. Jadi satu asam amino itu bisa dikode lebih dari satu kodon. Ya, sehingga kalau misalnya mRNA itu dia memiliki kodon yang berbeda misalnya, maka bisa jadi itu adalah asam amino yang sama. Ya, karena tadi satu asam amino bisa dikode lebih dari satu kodon. Kemudian ada transfer RNA, tadi ini perannya adalah untuk membawa kode genetiknya ya sesuai dengan mRNA, sesuai dengan template. Nah, kemudian mRNA, nah ini adalah yang akan ditranslasi. Kemudian ini enzim ya yang berfungsi untuk amino asid tRNA sintetase. Ini peran enzim ini adalah untuk membantu tRNA ini dia membawa kode genetik yang benar gitu. Ya karena kan ada tRNA, kemudian kode genetiknya ini banyak ya, sehingga amino asid tRNA ini akan membantu agar tRNA ini dia tepat ya membawa asam amino ya sesuai dengan template yaitu sesuai dengan mRNA-nya. Kemudian ribosom. Nah, ribosom ini adalah tempat terjadinya sintesis protein ya. Jadi ada large unit ribosom ya, jadi ada yang besar ini ya, kemudian ada yang small. Nah, jadi itu ribosom. Kemudian protein faktor. Nah, protein faktor ini yang membantu proses translasi. Ya, jadi banyak protein faktor yang berperan. Ya, makanya di sini translasi ini sebenarnya kompleks karena tahapan setiap proses itu ada tahapannya, jadi ada sub tahapnya. Ya, jadi selain tahapan utama, ada sub tahapan dari setiap tahapan-tahapan itu. Ya. Nah, ini ya, jadi ada protein faktor yang berperan. Kemudian ada energi, ada ATP dan GTP. Ya. Nah, ini secara umum saja ya Ibu jelaskan ya. Kalau detailnya itu tadi ya, tahap inisiasi ini ada sub tahapannya, jadi ada beberapa tahapan lagi. Ya, intinya adalah kalau dalam tahap sintesis protein ini ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi sama dengan transkripsi. Ya. Nah, kalau inisiasi itu intinya adalah tahap penempelan tRNA ke mRNA di daerah start codon. Nah, ini ada tahap inisiasi. Ya. Nah, kemudian kalau tahap elongasi, tahap perpanjangan. Ya, tahap perpanjangan polipeptida di mana mulai terbentuk ikatan peptida. Jadi mulai terbentuk di peptida, artinya dia 2 asam amino, kemudian nanti ada asam amino yang lain membentuk tripeptida, ada asam amino yang lain membentuk pentapeptida dan sebagainya, ya. Sehingga nanti akan terbentuk polipeptida. Nah, kemudian terminasi. Tahap terminasi itu adalah tahap bertemunya tRNA dengan daerah stop codon yang menyebabkan berhentinya proses translasi. Jadi kalau bertemu dengan daerah stop codon, maka proses translasi berhenti, ya. Dan terjadi pelepasan polipeptida, ya. Jadi polipeptida itu akan terlepas, kemudian akan terjadi disosiasi semua komponen yang terlibat dalam proses translasi. Ya, itu adalah tahap terminasi. Ya, jadi kalau dalam tahap terminasi terjadi pelepasan polipeptida. Ketika polipeptida terlepas, semua komponen itu terdisosiasi. Ya, tRNA,
kemudian ribosom itu akan terlepas dari dari mRNA dan akan terpisah juga antara large subunit dengan small subunit. Ya, makanya disebut dengan semua komponen itu akan terdisosiasi. Ya, kemudian nanti akan dilanjutkan kalau bertemu dengan mRNA yang baru, maka nanti akan dilanjutkan proses tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi ada start sinyal. Jadi ini ada start kodonnya, ada UUG. Ya, ini untuk prokariot start sinyal. Kemudian kalau eukariot start sinyal itu sama UUG. Cuman tRNA-nya itu adalah dia kalau ini ada formil metionin untuk prokariotik. Nah, kalau eukariot itu adalah H2N metionin. Tapi sama ya, tetap metionin yang dibentuk. Cuman ada ada ininya ya, ada membentuk formil. Nah, ini membentuk H2N metionin. Ya, itu beda antara prokariot dan eukariot. Oke, nah kemudian nanti akan terbentuk protein ya. Nah, kemudian kalau bertemu dengan stop sinyal, nah nanti dia akan berhenti. Oke. Nah, ini summary-nya ya. Jadi adalah proses replikasi, terbentuk DNA yang baru ya, sintesis DNA, kemudian proses transkripsi ya, di mana tadi pengkopian DNA menjadi RNA, kemudian proses translasi ya, proses sintesis protein ya, dengan template-nya adalah mRNA. Nah, ini kode genetik ya yang yang dibawa oleh RNA. Nah, ada 20 jenis asam amino. Nah, ini adalah basa nitrogen ya. Nah, kemudian ini kalau misalnya untuk menghafalkan sebenarnya, jadi tinggal kita buat saja UCAG. Nah, kemudian ini UCAG. Nah, kemudian nanti tinggal kita buat ya untuk kode-kode genetiknya. Cuman memang harus dihafalkan. Misalnya fenilalanin nih. Fenilalanin itu dia dibentuk dari 2 kode genetik. Kemudian leusin. Nah, leusin 2. Bahkan di sini ada tambah 4 ya. Jadi leusin ini dia tersusun dari 6 kode genetik. Ileosin itu 3. Ya, kemudian glutamin 2. Ya, jadi memang intinya asam amino itu terbentuk lebih dari 1 kodon. Ya, makanya kalau terjadi mutasi, ya, kalau terjadi mutasi basa nitrogen, belum tentu proteinnya akan mengalami perubahan. Ya, makanya ada yang kita sebut dengan silent mutation, kemudian ada non-sense mutation, ya, karena intinya adalah ketika terjadi mutasi DNA, maka apakah mengakibatkan terjadinya perubahan pada ekspresi protein, nah itu belum tentu. Karena walaupun terjadi perubahan basa nitrogen, ketika dia masih membentuk asam amino yang sama, artinya ekspresinya pun tidak akan berubah. Ya, seperti itu. Nah, ini urutan nukleotida ya. Jadi tadi DNA template-nya itu dari 3 ke 5 ya. Nah, kemudian nanti di sini akan komplement ya, akan menghasilkan mRNA 53. Berarti T menjadi U. Ingat bahwa RNA itu T harus menjadi U. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya T ini A, C, G. Nah, A ini jadi T kan pasangannya. Tapi kalau mRNA dia menjadi U. Ya, berhasil. Oke ya, semoga sudah di pertemuan lalu sepertinya sudah diajarkan ya terkait dengan RNA. Baik. Nah, ini latihan ya. Semoga bisa dipelajari di rumah masing-masing ya untuk mereview ya, mereview. Tapi ini harapannya tidak dengan melihat materi sebelumnya. Jadi kalian latihan sendiri tanpa melihat slide-slide sebelumnya ya, untuk mengecek apakah kalian paham atau tidak. Ya, setidaknya ya dari kuliah daring ini ya kalian bisa menyebutkan ya, seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilahkan ya di kelasnya masing-masing ya, baik di kelas Kim A ya ataupun yang Kim B. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.